Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC AMG Line. Ini adalah midsize SUV berpenggerak full elektrik terbaru dari Mercedes-Benz yang akan menjadi pesaing dari BMW iX. Mobil ini sudah dipasarkan di Indonesia seharga 2,89 miliar rupiah on the road. Dan kali ini kami sudah mendapatkan unitnya untuk dites dalam jangka yang panjang, sehingga di video ini kami bisa menginformasikan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana rasanya dipakai berjalan di jarak yang agak jauh, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi energinya, apa saja kelebihannya dan apa saja kelemahannya. Ini adalah tes lengkap dari Mercedes-Benz EQE SUV. Kami sudah pernah membuatkan video first impression dari mobil ini pada saat peluncurannya beberapa bulan lalu. Anda bisa klik linknya di atas kanan sini untuk melihat mobil ini lebih detail. Jadi di video ini kami akan lebih konsentrasi ke rasa berkendaranya, walaupun kami juga akan memberikan sedikit highlight mengenai mobil ini. Well, mobil ini walaupun bernama EQE SUV, tapi basisnya bukan dari EQE sedan dan juga bukan berbasis dari GLE SUV. Ini adalah platform sendiri untuk midsize SUV elektriknya dari Mercedes-Benz. Jadi dari awal mobil ini dibuat memang hanya untuk elektrik. Jadi akan lebih efisien semuanya karena platform mobil ini memang khusus untuk penggerak elektrik. Baterainya besar, 95 kWh yang diklaim oleh Mercedes-Benz bisa melajukan mobil ini hingga 566 km, tapi nanti akan kita cek juga bagaimana di kondisi aktualnya. Dan dia memiliki penggerak all-wheel drive. Jadi ada motor di depan, ada motor di belakang yang secara total menghasilkan tenaga 292 HP yang mungkin tidak terasa besar ya, karena BMW iX yang jadi pesaingnya bahkan itu sudah di 326 HP, bahkan untuk yang iX xDrive 50 itu sudah di atas 500 HP. Tapi torsinya besar, 765 Nm. Dan mobil ini di Indonesia ditawarkan hanya satu varian. Ya udah, ini aja. EQE SUV 350 AMG Line, yang artinya velg dan bumper semua beberapa aksesoris itu menggunakan style dari AMG dan membuat mobil ini tampil lebih agresif. Walaupun harus diakui kalau dari bentuknya mobil ini tidak akan menang kontes kecantikan atau kontes kegantengan mobil apapun, tapi dia terlihat sangat Mercedes-Benz lah. Dia mirip bentuknya dengan EQS SUV, ada kemiripannya juga dengan EQC yang juga di bawah ini, serta dia khas mobil elektrik, tidak ada grill sama sekali, walaupun ada hampir 300 logo 3-pointed star ini bikin ilusi seperti ini adalah sebuah grill, tapi ada bolongan di bawah ini untuk pendinginan. Bannya menggunakan ban 20 inci dengan velg yang ini khusus velg AMG untuk mobil elektrik. Jadi ada nuansa sportinya, palang 5, tapi di antara spok ini ditutup untuk menimbulkan profil aerodinamis yang baik. Kap mesin tidak bisa dibuka sama sekali. Satu-satunya yang kita bisa lakukan kalau misalnya kita ingin mengisi air bukan radiator, air wiper, itu ada di sini. Ini seperti yang ada di EQS sedan juga. Jadi kita masukkan dari sini, dah, that's it. Tapi yang lainnya tidak ada yang bisa dibuka sama sekali. Lampunya ini sudah LED dan ini adalah LED pintar yang bisa adaptif. Bahkan lampunya itu terdiri dari banyak matriks yang bisa memilih jalan yang diterangi itu di sisi mana. Jadi bukan hanya mati hidup, tapi dia bisa mematikan sebagian dan menghidupkan sebagian, membuat
penerangan yang sangat optimal tanpa mengganggu pengendara lain. Kita bisa lihat di sini, dia juga sudah menggunakan fitur radar, serta pintu ini juga sudah menggunakan tuas pintu yang paling futuristis dari Mercedes-Benz, yaitu dia nyaris rata dengan bodi, dan ketika kita mendekat atau kita elus seperti ini, dia akan muncul. Dan mobil ini senang sekali mengeluarkan bunyi ya. Kita ngunci, kita buka, kita starter mobil, matiin mobil, itu ada soundtracknya semua. Dan soundtracknya tuh soundtrack yang futuristis gitu. Ding, ding. Kunci ngebuka aja ada. Ding. Ketika kita kunci, tutut. Jadi konfirmasinya juga konfirmasi dengan suara yang futuristis. Dalam kondisi standar juga sudah dilengkapi dengan footstep. Serta sekarang kita ke bagian belakang. Tuh, yang saya yakin mungkin Anda nggak begitu dengar ya di sini. Tapi karena mobil ini dalam posisi tidak terkunci tadi, sekarang udah terkunci ya. Tapi kalau misalnya kita buka kuncinya, itu ada suara samar gitu ya yang keluar dari mobil, itu seperti kita berada di Zen Garden gitu ya, suara yang menenangkan tapi futuristis. Makanya saya bilang mobil ini sangat senang mengeluarkan suara. Nah, bagian belakang ini kami lebih favorit kalau misalnya dipilih salah satu angle yang paling menarik dari mobil ini, apalagi di malam hari karena ada lampu spiral di belakangnya yang membuat tampilannya itu makin futuristis dan mewah. Bagasi tentu saja sangat besar, sangat lega. Anda bisa memasukkan 2 koper besar atau beberapa koper medium, dan kalau Anda ingin liburan bersama keluarga, ini sudah sangat-sangat memadai. Bahkan di bawahnya juga masih ada space yang cukup besar. Ini adalah port pengisian listrik dari Mercedes EQE SUV. Jadi dia bisa diisi secara AC atau listrik rumah atau DC untuk fast chargingnya. Untuk di rumah dia bisa sampai 11.000 watt, yang mana itu sangat cepat. Artinya dari kosong sekalipun untuk memenuhi baterainya yang sangat besar, yaitu 95 kWh, mungkin tidak sampai 10 jam. Sedangkan kalau DC fast chargingnya ini bisa sampai 110 kW, yang akan bisa membuat Anda menge-charge mobil ini dari kosong sampai penuh hanya di kisaran 1 jam saja. Secara overall bagian luarnya, walaupun ini subjektif ya, menurut kami tidak ada yang terlalu istimewa. Maksudnya lebih ke arah normal lah bagian luarnya, tapi memang dipenuhi dengan detail-detail yang modern dan berkelas. Sekarang kita ke bagian dalam. Karena seperti saya bilang bahwa mobil ini dari awal memang platformnya itu untuk mobil listrik. Jadi lihat ini, tidak ada lagi channel yang mengganggu yang biasanya ada di mobil internal combustion. Benar-benar rata semuanya. Mengenai duduknya sendiri, mobil ini tidak bisa reclining sayangnya duduk belakangnya. Dan dia agak-agak tegak ya. Tapi duduknya sendiri nyaman. Joknya empuk, kemudian ini posisi berkendara ideal saya tingginya 177 cm, dan wow, masih lega sekali ininya legroomnya, dan di bawah kursi pun masih ada space untuk menjulurkan kaki sehingga bisa cukup rileks. Headroom juga memadai, walaupun mobil tes kami ini dilengkapi dengan atap sunroof, panoramic sunroof ini ya, tapi dia tetap memiliki space yang lega untuk bagian kepala. Kemudian ini material kulitnya sangat berkualitas. Kemudian di sini ada Alcantara, dan joknya ini di sini ada armrest. Armrestnya standar Mercedes-Benz. Dia kalau dibuka sedikit dia bisa untuk tempat gadget Anda di sini. Kalau kita buka lagi ini menjadi
cup holders, dan bangku ini bisa dilipat 40, 20, 40 kalau misalnya Anda ingin membawa barang bawaan yang lebih besar. Sistem audio di mobil ini sudah menggunakan Burmeister dan speakernya banyak sekali, bahkan sampai di atas kepala Anda di bagian belakang ini juga ada speakernya di sini ya. Jadi surround soundnya ini sangat baik. Dan Isofix di bangku kanan dan kiri, serta penumpang belakang juga sudah bisa menikmati AC dual zone kanan kiri. Jadi total ada quad zone, 4 zona AC, depan kiri kanan dan belakang kiri kanan. Bahkan yang di belakang juga Anda bisa mengatur arah dari AC-nya. Di bawah sini ada 2 buah USB-C slot. Nah, tapi memang tidak ada soket untuk listrik rumah ya. Jadi kayaknya belum bisa V2L, vehicle to load mobil ini. Tapi lain-lainnya oke. Duduknya juga cukup nyaman. Dan di bagian depan Anda bisa melihat bahwa wow, keren sekali interiornya. Sekarang kita ke bagian depan. Oh ya, ada satu yang tadi sempat terlupa. Ini ada istimewanya juga di bagian belakang ini. Karena untuk yang dimasukkan ke Indonesia, Mercedes-Benz memberikan 4-wheel steering untuk mobil ini. Jadi bagian bagian belakang itu bisa belok sesuai dengan setir. Dan biasanya itu hanya 4 derajat 4-wheel steeringnya. Kalau mau yang 10 derajat itu optional di Eropanya. Tapi Mercedes sudah memasukkan option yang 10 derajat. Jadi mestinya ini akan membuat maneuverability mobilnya ini sangat baik. Tapi nanti kita coba di jalan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini belum lama review, tapi saya kehausan karena emang cuacanya lagi lumayan ekstrim akhir-akhir ini. Dan biasanya kalau misalnya saya lagi kehausan seperti ini, dulu tuh saya pasti cari minuman yang manis-manis. Saya agak enggan gitu minum air putih karena rasanya apa ya, kadang-kadang tuh kayak ngerasa agak pahit, kalau kebanyakan itu agak enek. Tapi semenjak bertemu dengan Le Mineral, ini berbeda karena Le Mineral ini beda rasa segernya. Nggak pahit dan nggak bikin enek. Benar-benar seger banget, dan ternyata rasa segernya ini karena Le Mineral ini diproduksi dari air mineral pegunungan yang ada mineral esensialnya. Makanya kalau misalnya lagi panas-panas begini, kehausan, minum Le Mineral deh. Segernya beda, nggak bikin enek. Oke, sekarang kita balik lagi ke review dari Mercedes-Benz EQE SUV 350 ini. Tapi jangan lupa, sekeren apapun mobilnya, kesehatan kita tetap nomor 1. Dan Le Mineral ini bisa menjadi teman setia buat nemenin hari-hari seru kita. Oke, seperti Anda bisa lihat, ada 2 buah cup holders di sini. Dan cup holdersnya ini bisa kita lipat kalau misalnya kita nggak lagi taruh air minum. Dan di sini bisa menjadi tempat penyimpanan yang cukup besar. Dan di depannya ini ada wireless charger serta ada 2 buah USB-C slot. Dan bahkan ini cup holdersnya juga bisa kita lepas kalau kita butuh penyimpanan yang lebih lega lagi. Dan ini kuncinya juga sangat mudah. Ini sangat praktis cup holdersnya. Kemudian di sini ada laci yang juga memiliki 2 buah USB-C slot lagi. Jadi total ada 6 buah USB-C slot, yang mana itu sangat-sangat cukup. Dan di sini penyimpanannya juga lumayan dalam. Untuk interiornya sendiri, wow, ini benar-benar seperti bahasa desain terbaru Mercedes-Benz. Ada layar besar di tengah, kemudian ada layar instrumen yang cukup besar juga. Dengar-dengar katanya ada opsi untuk hyper screen yang sampai ke sini nih layarnya. Tapi dengar-dengar juga optionnya lumayan mahal, bisa sampai ratusan juta rupiah Anda untuk menambah layar sampai segini. Dan bicara option, nah ini salah satu keunggulan dari Mercedes-Benz EQE SUV ini. Dia bisa dibeli ready stock langsung dengan spek seperti ini, atau Anda bisa men-spek sendiri mobil Anda. Anda mungkin harus menunggu mungkin sekitar 6 sampai 8 bulan sampai mobil itu ready ya, tapi minimal Anda bisa membuat EQE SUV Anda itu unik, tidak sama seperti lainnya. Oke, posisi berkendara sangat ergonomis dengan pengaturan setir yang tilt dan teleskopik. Kemudian pengaturan jok juga ini lengkap sekali.
Selain reclining dan pengatur ketinggian, bahkan panjang tempat duduk juga ini bisa diatur. Jadi untuk yang kakinya panjang dan kakinya pendek semuanya bisa mendapatkan postur yang ideal. Dan karena ini AMG Line, pedal gas dan rem juga sudah aluminium, serta juga ada sejumlah detail aluminium di bagian interiornya. Layarnya sendiri ini menggunakan layar sentuh di sini dan ada haptiknya juga. Jadi ada sedikit getaran ketika kita menekan layar untuk mengkonfirmasi apakah benar yang sudah kita pencet tersebut sudah terkonfirmasi. Pada awalnya kami mengira bahwa mengoperasikan layar seperti ini akan sulit, tapi Mercedes membuatnya menjadi mudah untuk digunakan. Pengaturan-pengaturan penting itu selalu muncul, jadi Anda kalau mau mengatur AC itu tidak perlu menekan tombol lagi, dia sudah ada langsung di sini. Anda tinggal pencet dan bisa mengatur langsung kecepatan fan atau suhu, dan tombol-tombol yang esensial itu sengaja dibuat selalu ada, jadi gampang sekali kita akses. Ini mode berkendara juga ada di sini, akses kamera 360-nya ada di sini. Untuk pengaturan charging, pengaturan penggerak listrik dan pengaturan mobil juga ada shortcutnya di sini. Kemudian di sini juga ada untuk fingerprint, tapi saya tidak tahu apakah ini available untuk di Indonesia atau enggak. Tapi asik juga ya kalau kita kasih fingerprint dan dia langsung mengenali siapa yang membawa mobil dan mengatur semua profilnya sesuai preferensi driver tersebut. Nah, untuk volume ini juga sudah menggunakan panel sentuh yang lumayan canggih, jadi Anda tidak perlu menekan volume, tapi Anda hanya menggeser tangan Anda seperti ini. Bahkan untuk panoramic sunroofnya juga hanya digeser sentuh seperti ini. Tidak perlu Anda memencet secara fisik. Di setir juga ada panel sentuh yang canggih untuk volume dan untuk mengatur kecepatan dari cruise control. Ini juga bisa disentuh seperti ini. Dia juga sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, dan di sini juga ada display mobil secara overall. Ini keren juga karena pergerakan suspensi pun bisa terbaca oleh display ini, serta dia juga memiliki display untuk off-road. Nah, display untuk off-roadnya tidak hanya di layar tengah, tapi di layar instrumen ini Anda juga bisa ubah tampilannya menjadi tampilan off-road. Dan ya ini, walaupun ini bukan off-roader sejati ya, tapi ketika Anda main-main ke off-road dan melalui medan rusak tersebut dengan tampilan seperti ini, lebih keren aja gitu. Moodnya tuh lebih dapet gitu ketika kita off-road dengan tampilan yang seperti ini. Jadi bukan hanya off-road untuk melewati medan yang rusak supaya kita bisa selamat ke jalan arus lagi, tapi ini memang seperti mobil ini diciptakan, ayo main-main yuk di tanah, nih kita sediain displaynya. Cool lah, keren. Bahkan dia juga sudah ada downhill speed regulator ini, atau kita sebutnya juga ada seperti hill descent control gitu ya. Jadi walaupun bukan mobil off-road sejati, tapi sudah memiliki sejumlah hal-hal yang perintilan yang menarik lah kalau kita mau off-road dengan mobil ini. Tapi di tes ini kita tidak akan off-road, tapi saya akan langsung jalan untuk mengetahui bagaimana rasanya, performanya, konsumsi energinya, range-nya, semuanya. Let's go. Pertama kali menjalankan mobil ini, kami langsung terbuai dengan kenyamanannya. Wow, ini suspensinya empuk, dan ini empuknya tuh kategorinya sudah empuk yang membuai, terbaik di kelasnya. Bahkan karakternya tuh mirip-mirip S-Class gitu, apalagi ketika Anda melewati polisi tidur, terutama di bagian belakang itu serasa suspensi aktif gitu ya. Jadi dia tahu kapan harus meredam dengan empuk, kapan harus sedikit kaku. Ini benar-benar sangat nyaman, dan walaupun dia empuk ya, tapi ketika kita ajak bermanuver, dia pengendaliannya juga sangat baik dan
sangat stabil. Ada sedikit body roll, tapi body rollnya minimal, dan body rollnya itu serasa dihentikan oleh suspensinya, dan mobil langsung membelok dengan sangat presisi. Ini suspensinya benar-benar Mercedes-Benz. Pure, maksudnya proper sebagai Mercedes-Benz. Tidak seperti kebanyakan Mercedes-Benz lain yang sudah mulai membuat kaku suspensinya gitu untuk mengejar pengendalian. Ini sangat nyaman. Bukan hanya pengendalian dan kenyamanannya yang memukau, mobil ini juga sangat mudah dipakai meliuk di jalan sempit. Itu karena mobil ini menggunakan 4-wheel steering sampai 10 derajat di bagian belakang. Jadi kalau kita mau putar balik gini ya, ini ya ampun, jalan ini aja terasa terlalu lebar gitu. Kita putar balik lagi. Sangat-sangat mudah dan sangat-sangat kecil radius putarnya itu, bahkan lebih kecil dari hampir semua mobil yang berukuran mini. Dan walaupun mobil ini sudah punya auto parking ya, itu juga selama pengetesan itu nggak pernah saya sentuh sama sekali, nggak pernah saya merasa butuh auto parking karena kemudahan manuver dengan 4-wheel steeringnya ini. Apalagi juga udah didukung oleh kamera 360 yang resolusinya bagus dan sangat jernih kameranya. Jadi sangat gampang bermanuver dengan mobil ini di jalan sempit sekalipun. Dalam hal tenaga, EQE SUV 350 ini terkecil di kelasnya walaupun torsinya besar. Lantas, bagaimana performanya di jalan? Surprisingly tuh natural ya. Jadi ketika kita injak gas, apalagi di mode normal gitu ya, nggak ada lonjakan tenaga yang berlebihan, semuanya tuh gradual sesuai dengan injakan gas kita. Kalau kita masukkan ke mode sport, ya dia lebih agresif, lebih instan. Dan kalau kita injek gasnya, dia instan, tapi tidak yang langsung instan 100% gitu ya. Ada sedikit gradualnya gitu, khas Eropa. Jadi dibuat mobil itu tuh lebih lebih nyaman buat digunakan karena tidak meledak-ledak tenaganya. Nah, sekarang yang saya penasaran adalah bagaimana akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya. Menggunakan alat berbasis GPS, AC udah mati, sport mode, traction control off. Ya walaupun all wheel drive ya, nggak pengaruh juga. Oke, sekarang kita akan tes berapa hasilnya. Wow, kuat sekali di awalnya. 0 sampai 100 km per jam diklaim oleh Mercedes-Benz 6,6, tapi kami mendapatkan jauh lebih baik, 6,09 detik. Jadi di sini baru terasa karakter torsi yang besar tapi horsepower yang nggak begitu besar itu ketika start. Jadi startnya itu tidak ada gradualnya. Berbeda dengan akselerasi ketika kita di jalan, tapi ketika kita akselerasi dari 0, kita injek rem, kita injek gas, itu tenaganya udah 100%. Jadi begitu kita lepas gas, itu langsung keluar. Walaupun memang di atas 60-70 km per jam tuh terasa mulai melemah ya, karena di bawah itu benar-benar torsinya yang ambil alih. Dan startnya juga sempurna karena all wheel drive. Jadi karena start yang kencang itu dia bisa meraih angka 6,09 detik.
0,5 detik lebih baik dibandingkan klaimnya. Jadi mobil ini punya tenaga yang sangat memadai, walaupun kalau di putaran atas tidak, atau di kecepatan tinggi tidak semenggelegar di kecepatan rendah. Salah satu keunggulan EQE SUV adalah baterainya yang besar, dan ini sangat berpengaruh ke range-nya. Mobil ini di dalam kota dengan kecepatan rata-rata kita kira-kira 22 km per jam, kemacetan, panas dengan AC, itu menghasilkan konsumsi energi 5,3 km per kWh. Sedangkan kalau jalannya kombinasi, lancar, dan banyak terjadi regeneratif braking gitu ya, itu bisa mendekati 6 km per kWh atau sekitar 5,7 sampai 5,8 km per kWh. Dan pada saat kami mengetes range-nya dari 100% sampai 50% lewat jalanan dalam kota, itu di 50% dia sudah di kisaran 250 km. Artinya kalau misalnya 100% itu kira-kira di 500-an kilometer. Mungkin untuk mencapai 566 km seperti klaimnya dari Mercedes-Benz itu butuh jalanan yang bervariatif ya. Jadi rute kombinasi gitu, bukan rute yang macet, tapi setidaknya mobil ini bisa menempuh lebih dari 500 km sekali charge, dan itu bagus untuk keluar kota. Sudah sangat memadai. Jadi kalau kita keluar kota dengan mobil ini, kita akan bisa langsung mengisi di Semarang. Misalnya kalau kita ke arah timur, kita lewat tol Trans Jawa, itu nggak perlu lagi khawatir karena SPKLU-nya banyak yang diisi fast charging-nya, dan mobil ini punya range yang jauh. Tidak sejauh iX xDrive 50 yang itu bisa sampai dekat ke 600 km, bahkan klaimnya itu bisa lebih, tapi definitely lebih jauh dibandingkan BMW iX xDrive 40 yang memang baterainya lebih kecil. Perjalanan keluar kota juga akan terbantu keamanannya oleh sistem radar di mobil ini. Iya, mobil ini punya adaptive cruise control. Kita tinggal pencet satu tombol seperti ini, dia bisa menjaga jarak ke depan. Kemudian ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert, lane departure warning juga. Tapi sayangnya tidak ada lane keeping assist untuk menjaga mobil itu tetap di tengah jalur. Jadi kita bisa autopilot gitu ya, seperti semi autonomous. Nggak ngerti kenapa, padahal Mercy itu punya teknologi itu, tapi tidak bisa disematkan di mobil ini. Sayang sekali. Jadi setirnya tidak ada assistance, hanya adaptive cruise controlnya. Tapi ya untuk keamanannya tetap baik, apalagi dia juga punya emergency braking yang kalau kita mau menabrak dia bisa ngerem otomatis untuk mengurangi resiko tabrakan. Walaupun ketika di kepadatan lalu lintas kota besar seperti di Jakarta, ketika ada motor-motor motong, kadang-kadang suka ngerem mendadak gitu. Jadi kadang-kadang agak ngeri ketabrak dari belakang ya, karena mobil ini diciptakan oleh otak-otak Eropa, otak engineer Eropa gitu, yang dengan lalu lintas di sana mungkin agak sulit beradaptasi dengan lalu lintas di Jakarta. Tapi gampang, tinggal dimatikan saja kalau misalnya kita mau berjalan, karena setiap kali kita matiin mesin dan nyalakan lagi, dia defaultnya adalah on emergency brakingnya. Saat mengendarai mobil ini dalam jangka waktu lama, kami menemukan beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini.
Yang pertama adalah footstep ini. Kami terus terang tidak mengerti kenapa footstep ini harus dipasangkan di mobil ini. Karena pertama, mobil ini tidak tinggi, jadi tidak begitu susah untuk masuk ke dalam. Bahkan footstep ini akan sedikit merendahkan ground clearance ya, walaupun suspensinya bisa dinaikkan. Tapi kemudian sulit untuk turun dari mobil ini karena tingginya nanggung, jadi kita juga agak tanggung gitu kalau kita lewat footstep seperti ini. Dan kebanyakan kita keluar mobil itu langsung ke bawah seperti ini, dan kalau misalnya mobil itu baru melewati daerah yang kotor atau footstepnya kotor, ini kita bisa mengotori celana kita secara mudah. Jadi ini fitur yang tidak terlalu berguna, bahkan agak sedikit merepotkan. Kemudian mobil ini punya kemampuan di charge yang cukup tinggi ya. AC bisa sampai 11.000 watt, DC bisa sampai 110.000 watt. Tapi ketika Anda membeli mobil ini, Anda tidak akan mendapatkan wall charger. Bahkan portable charger pun tidak. Jadi kalau misalnya Anda ingin mengecharge di rumah, Anda harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli portable charger atau wall charger. Kenapa Mercy? Kenapa nggak dipaketkan langsung dengan mobilnya? Kenapa harus dijual terpisah? Berikutnya adalah layar multimedianya ini yang di tengah. Sebenarnya tampilannya sangat bagus, tapi sangat reflektif ya. Jadi kalau di posisi matahari tertentu, layarnya itu terasa silau, dan ketika layarnya itu silau, tulisannya tuh jadi tidak bisa terbaca dengan mudah. Jadi kita harus mengubah sudut kepala kita supaya kita bisa membaca karena dia sangat reflektif layarnya. Kemudian yang berikutnya adalah layar instrumen digitalnya ini. Dia memiliki berbagai pilihan tampilan yang mana itu bagus. Bahkan saya suka sekali yang tampilan off-roadnya, tampilan navigasinya, tampilan assistance-nya yang bisa ada radar. Tapi ketika kita di tampilannya di mode klasik gitu ya, kadang-kadang kita pengen mode klasik yang bentuknya itu bulat dua gitu ya, di kanan dan di kiri, itu seperti tidak kompatibel dengan setirnya ini. Jadi ketika di posisi kita normal pakai mode instrumen yang klasik, tampilan yang klasik, itu ada sebagian informasi yang tertutup oleh setir. Tapi kalau di mode lain nggak apa-apa, tapi khusus di mode klasik ini tertutup oleh setir, jadi kayak aduh kok kepotong gitu ya. Ya hal kecil tapi cukup mengganggu. Oh ya, dan ada satu lagi. Di kelasnya itu sebenarnya sudah mulai standarnya adalah mobil yang bisa terkoneksi dengan internet. Jadi ada hubungan internet di mobil. Untuk BMW mereka sudah pakai untuk yang iX Drive 50. Apalagi ini harganya lebih mahal, tapi ternyata belum dimasukkan ke Indonesia. Padahal Mercedes itu punya namanya Mercedes Me. Itu terhubung ke internet, jadi navigasi semua bisa bekerja seperti Google Maps. Kemudian juga terhubung ke server, bisa melakukan car sharing, bisa buka pintu dengan handphone, bisa memantau kondisi mobil dari handphone semua gitu. Di luar negeri udah ada, tapi sayangnya di Indonesia belum masuk. Di lain sisi, mobil ini juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama, mobil ini punya beberapa level regenerative braking, dan itu mengaturnya sangat mudah. Tidak perlu ke layar buka menu EQ, buka menu regeneratif, nggak perlu. Tinggal dari pedal shift ini aja. Pedal shift kanan untuk mengurangi regenerative braking, pedal kiri untuk menambah level dari regenerative braking. Serta mobil ini juga punya intelligent recuperation. Jadi regenerative braking yang memantau kondisi depan. Kalau kondisi depannya kosong, kita lepas gas, dia akan meluncur mobil. Jadi menjaga momentum itu tetap ada, tapi ketika ada mobil di depan, dia akan melakukan regenerative braking untuk menjaga mobil kita dengan mobil depan supaya tidak menabrak. Jadi benar-benar on demand, dan itu mengaktifkannya juga lagi-lagi lewat pedal shift. Jadi sangat mudah, sangat banyak mode regeneratifnya, dan sangat mudah untuk mengaksesnya. Kemudian yang berikutnya, mobil ini sudah punya Apple CarPlay yang bisa dioperasikan secara wired dan wireless. Jadi Anda punya pilihan, Anda suka yang dengan kabel, Anda bisa. Anda suka dengan yang near kabel, Anda juga bisa.
Berikutnya, mobil ini tadi saya sudah bilang nyaman, membuai suspensinya, dan makin luar biasa rasa kenyamanan itu karena kacanya sudah double glass. Jadi sementara rivalnya belum. Jadi kebisingan dari luar itu sangat reduksi. Kita mau di sebelah motor yang berisik atau truk itu sangat-sangat reduksi yang masuk ke dalam kabin. Kemudian satu lagi, mobil ini punya mode berkendara macam-macam, dari mulai mode Eco, Comfort, Sport, tapi juga dia punya mode off-road. Jadi seperti tadi saya bilang, melengkapi tampilan-tampilannya itu ada tampilan off-road juga di sini. Kemudian tampilan off-road juga bisa ada di layar multimedianya, dan ada mode off-roadnya untuk menyesuaikan bagian mekanikal dari mobil, mesinnya, suspensinya, kemudian transmisinya, serta dia juga punya mode berkendara individual, di mana di individual itu kita bisa mengatur sendiri level dari keluaran tenaga motor listriknya, kemudian suspensinya, kemudian juga bisa diatur berat setirnya, serta ESP-nya. Jadi sangat banyak mode berkendara yang bisa diakses dari mobil ini. Dan satu lagi, mobil ini juga sudah punya GPS, sudah pasti. Dan GPS itu dipakai untuk beberapa fitur. Jadi dia ada kamera activation dengan GPS base. Jadi kalau misalnya kita memang selalu parkir di tempat itu, atau memang tempatnya sangat sempit, kita bisa masukkan data lokasi dengan mudah ke sistemnya, dan setiap kali kita melewati daerah itu akan menyala secara otomatis kameranya di layar tengah ini. Kemudian GPS base itu bisa dipakai juga untuk meninggikan mobil. Misalnya ada satu area yang dia sangat rusak jalannya, daripada kita mengaktifkan atau meninggikan mobil secara manual setiap kali, kita masukkan saja memori, dan setiap kali mobil melewati daerah tersebut dia secara otomatis naik. Lantas, bagaimana kesimpulan kami tentang Mercedes-Benz EQE SUV terbaru itu? Oke, harga 2,9 miliar ya, 2,89 miliar, hampir 2,9 miliar rupiah. Terlalu mahal, definitely terlalu mahal. Karena kalau kita bandingkan iX xDrive 40 yang tenaganya itu setara dengan ini, walaupun baterainya memang lebih kecil, itu harganya di 2,4 miliar rupiah. Sedangkan BMW iX xDrive 50 yang baterainya sedikit lebih besar, tenaganya jauh lebih besar, dan fiturnya juga tidak kalah canggih dengan mobil ini, itu harganya di 2,6 miliar rupiah. 2,9 terlalu mahal. Tapi setidaknya Mercy ini memang punya banyak keunggulan. Ini adalah mobil yang sangat nyaman, lebih nyaman dari rivalnya bantingan suspensinya. Kemudian performanya ya cukup memadai, range-nya cukup jauh, dan terutama mudah dikendarai karena sistem 4-wheel steeringnya. Bukan mobil yang value for money-nya terbaik, bahkan agak konyol harganya gitu ya, tapi mobil ini proper sebagai sebuah Mercedes-Benz. Jadi begitulah hasil tes lengkap kami terhadap Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC AMG Line ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.